Baik, itu poin yang sudah disampaikan. Memang ada satu frasa yang terlewat tadi, yakni di poin 7, yang pada pokoknya bahwa jika saudara Joko Widodo tidak melaporkan 12 nama yang di saat ini sudah menjadi terlapor, maka 12 nama ini ya demi hukum harus dikeluarkan dari status terlapor karena delik aduan berdasarkan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP terkait pencemaran dan fitnah tidak memiliki kekuatan hukum penuntutan jika ternyata saudara Jokowi yang mengaku sebagai korban pencemaran dan fitnah tidak melaporkan 12 nama tersebut. Itu yang tadi sedikit tertinggal. Singkatnya ya sudah, kalau memang tidak gentle, tidak melaporkan 12 nama, ya sudah, 12 nama ini tidak bisa diproses secara hukum. Begitu. Jadi jangan buang badan melaporkan peristiwa, akhirnya ada 12 nama tidak diakui, padahal deliknya delik aduan. Selanjutnya adalah pandangan dari klien prinsipal kami yang hari ini sudah hadir. Yang pertama dari Pak Roy Suryo. Kepada Pak Roy Suryo, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya untuk para kuasa hukum kami, terutama koordinator tim litigasi Pak Petrus Celestinus dan koordinator tim non litigasi Pak Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekan sekalian dan juga sahabat-sahabat yang statusnya sama dengan saya selaku terlapor. Alhamdulillah pada kesempatan yang sangat baik ini saya sekaligus juga melaporkan bahwa kami bertiga pada awalnya, yaitu RRT ya, Respon Hasio Lansianipar, kemudian Roy Suryo dan Tifausia Tiasuma, ini sekaligus menjawab tantangan bahwa kami itu yang tadi seperti dikatakan Pak Ahmad Kosinudin didukung atau ada politik yang di belakang kami. Sama sekali kami jawab tidak ya. Dan bahkan izin saya mintakan juga doa restu dari seluruh hadirin dan seluruh media yang ada di ruangan ini. Insya Allah kami bertiga akan memberi kado yang sangat indah pada peringatan 80 tahun usia kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2025 yang akan datang, yaitu sebuah white paper, sebuah buku ilmiah yang bertuliskan ijazah palsu Jokowi. Buku ini sepanjang 500 halaman. Alhamdulillah sedang kami tulis dan sudah hampir mencapai 70 sekian persen. Bang Respon menuliskan soal detailnya. Saya menuliskan mulai dari prakata, mulai dari kisah ijazah palsu ini pertama kali dugaan masyarakat, kemudian penjelasan soal Declaration of Human Rights, penjelasan soal Undang-Undang Dasar 45, penjelasan soal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, penjelasan Undang-Undang ITE nomor 11 2008, 19 2016, nomor 1 tahun 2024, dan juga termasuk penjelasan soal undang-undang yang lain dan undang-undang khususnya. Dr. Rismon akan menuliskan detail soal analisis teknis yang jauh lebih detail. Misalnya soal analisis red, green, blue, soal lintasan cap, kemudian image comparison, face recognition, dan lain sebagainya. Kemudian Dr. Tifa menuliskan dari sisi behavioral neuroscience-nya. Semua itu akan menjadi satu buku yang insya Allah itu akan terbit dalam 2 versi, akan terbit secara cetak analog dan juga akan terbit secara digital, dan sedang kami mohonkan nomor ISSN-nya, ya, ISBN-nya. Dan insya Allah juga itu akan diterbitkan secara internasional oleh Pak Kris Komari selaku koordinator dari FDI, Forum Diaspora Indonesia, dan akan diedarkan ke 25 negara di seluruh dunia. Jadi kami bertanggung jawab penuh atas buku itu, dan kami juga menantang kalau buku ilmiah jawab dengan ilmiah. Jadi misalnya mereka menjawab, oh ya tahun KKN-nya tadinya 83 berubah 85. Nah itu jawaban ilmiah dari mereka misalnya. Oh ya gitar listrik bisa dimainkan di desa tanpa listrik misalnya. Nah itu jawaban dari mereka misalnya begitu. Ya, jadi kami dan itu akan menjadi kado cantik pada peringatan hari Minggu tanggal 17 Agustus. Sehari sudahnya, insya Allah Pak Kosinudin, Pak Petrus dan teman-teman lain, saya akan mohon izin untuk juga mendeklarasikan
bersama sahabat-sahabat Purnawirawan dari Ngayogyakarta Hadiningrat dari Jogja bahwa akan ada statement, akan ada sabda dari kota Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus tahun 2025. Jadi izin saya saya Minggu masih di, Senin saya udah akan ke Jogja. Jadi artinya itu insya Allah akan memperkuat bagaimana nanti kalau Presiden Republik Indonesia bersikap, maka Nagari Ngayogyakarta Hadiningrat sudah akan bersikap juga terlebih dahulu ya untuk mendukung soal ijazah palsu ini. Yang kedua, mendukung statement dari Pak Kosinudin tadi ya. Kami siang hari ini masih melihat ada seseorang yang bergentayangan dan berkuar-kuar di Mapolda Metro Jaya yang dikenal dengan nama si Plester. Ya, saya nggak tahu nama lengkapnya, yang penting dia si Plester. Memang harus diplester mulutnya, ya. Karena apa? Karena sesuai dengan surat yang kami ajukan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan itu kami konfreskan di depan patung Dewi Keadilan, yang Dewi Keadilan itu ditutup matanya supaya benar-benar bisa adil tanpa memandang apapun. Kami masih menunggu jawaban dari Kejaksaan Negeri. Karena apa? Kalau memang si Plester sudah mengatakan sudah menjalani hukuman, kapan, hari apa, tahun berapa, dari bulan mana, saya bulan mana. Karena seharusnya dia dihukum 1 tahun 6 bulan sesuai dengan putusan kasasi. Bahwa dia sudah menjalani bahwa dia sudah menjalani pengadilan, ya mungkin menjalani sidang. Dan bahkan Pak Yusuf Kalla, Muhammad Yusuf Kalla sangat baik maafkan mungkin. Tetapi yang jelas kita masih menunggu kapan dia dieksekusi menjalani hukuman. Makanya siang hari tadi dia koar-koar. Dulu RS ketakutan masuk menggunakan penyangga kepala. Yang mengenakan saya penyangga kepala itu rumah sakit resmi saya waktu itu, dan itu saya pakai selama 1 bulan, dan saya kesatria, saya masuk menjalani hukuman ya, bukan seperti dia yang lari dari tanggung jawab tidak menjalani hukuman. Itu lebih penting. Artinya begini teman-teman semua, izinkan kalau saya salah, bapak-bapak yang mengerti hukum, berarti semua statement dia maupun laporan dia di Polda Metro Jaya maupun kesaksian dia, kalau ternyata itu terjadi dan dia harusnya masuk tahanan, maka itu tidak berlaku, tidak sah. Karena harusnya dia masuk tahanan, tapi kemudian dia masih bersaksi atau bahkan membuat kesaksian terhadap pelapor yang lain. Jadi harusnya dia dieksekusi. Itu soal si Plester. Satu lagi yang saya harus bilang mohon maaf, satu lagi yang kemarin teriak-teriak soal itu harus masuk penjara, yaitu orang namanya AA inisialnya ya, yang dia kehilangan otaknya ketika digebukin di depan DPR ya. Dia kena, sebenarnya dia adalah TSK, tersangka kasus penistaan agama pada tahun 2015. Mohon maaf ibu-ibu dan semua umat muslim dan muslimah. Dia mengatakan, kenapa dia masuk pasal penghinaan agama? Karena dia mengatakan Nabi Muhammad bukan orang Arab, dan dia tersangka. Tapi kemudian saya nggak tahu dia di SP3 oleh Polda Metro Jaya. Tapi sudah juga kemudian di pra peradilan dan menang pra peradilannya. Jadi harusnya dia dieksekusi. Tapi sampai dengan sekarang Polda Metro Jaya belum eksekusi dia. Jadi artinya status AA itu adalah tersangka dan harusnya diteruskan penyidikannya, bukan diberhentikan. Ya, itu jadi ada 2 orang yang, dan yang menarik sekali tadi karena ada YouTube-nya si Plester itu, malah justru komentar lebih banyak kepada seseorang yang bertopi, topinya dihadapkan ke belakang. Betul. Apal banget nih Mbak Menu ini sama si Pritz itu ya. Dan orang mengatakan itu orang yang di belakangnya itu yang ijazahnya dibusek capnya ya, dan dia secara tidak malu memalukan dirinya sendiri tampil di depan salah satu TV dan kemudian menunjukkan kalau ternyata ijazahnya masih ada capnya, bukan seperti Jokowi yang capnya dibalik pas fotonya ya. Nah, jadi sekali lagi saya tegaskan untuk teman-teman media yang ada di sini, saya patuh dan taat dengan kesepakatan bersama. Jadi insya Allah sore hari ini saya juga akan live di TV tanpa si Plester ya gitu. Dan pada hari Rabu yang akan datang itu akan ada acara, Pak Kosidudin tahu persis sejarahnya. Harusnya acara itu mengulas tentang si Plester, tapi kami tegas, kami tidak akan hadir kalau masih ada si Plester yang belum menjalani hukuman. Alhamdulillahnya
salut kepada TV itu, saya nggak akan sebutkan TV-nya, tapi acaranya head to head. Hostnya Elvira Kairunisa. Topiknya diganti, bukan si Plester lagi. Jadi kami akan hadir kalau tanpa si Plester. Ya, karena tidak sopan kalau itu ada. Dan yang terakhir, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Kosinudin, ini bukan nomor-nomor. Ini saya tunjukkan buktinya. Jadi ini adalah akun resmi, akun sosmed, maaf, milik seseorang namanya VL. VL itu siapa? Virgianto Listiawan alias Iwan Fals. Iwan Fals membuat polling, kita tahulah siapa Iwan Fals, pada pertengahan Juli yang lalu, dan 72% ketika dia menanyakan ijazah Jokowi, jawabannya adalah palsu. Jadi terima kasih Mas Iwan Fals bersama grupnya, ya, hanya 14% yang mengatakan asli. Nah, jadi artinya makin banyak lagi selain Refri Harun juga Iwan Fals. Dan kami sekaligus menolak atau tidak percaya kalau ada seseorang yang membuat survei-surveian, itu bukan survei tapi survei. SURPAY. Survei. Kenapa survei? Soalnya sekarang orangnya lagi protes. Terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah menghapus, ya, tantiem bonus itu. Nanti mungkin Pak Manusia Merdeka, Pak Saidido bisa menjelaskan dengan lebih detail, ya. Keborosan, kemudian insya Allah uang negara, devisa negara itu akan bisa dihemat kalau komisaris-komisaris itu dihilangkan atau tidak perlu diberikan yang namanya tantiem, bonus dan lain sebagainya. Kenapa? Toh mereka juga tidak berkompeten sama sekali. Dan untuk menyambut kegembiraan itu, ya, nah, saya akan sampaikan sekaligus juga kenapa laki-laki itu suka soda, sama seperti susu. Laki-laki sama seperti susu, ya. Kalau ketemu susu menjadi gembira. Jadi kita bergembira atas keputusan Presiden Prabowo untuk menghapus, ya. Bahkan kalau perlu komisaris-komisaris itu yang tidak berharga itu cabut Pak Prabowo, ya. Jadi kita akan lebih bergembira seperti soda susu gembira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazahnya fals. Izin, saya mungkin harus meninggalkan tempat karena harus lari ke tempat yang lain. Iya, silakan. Oke, ya nanti ya. Karena nanti biasa di intercept nanti muncul hal-hal yang nggak enak, nanti jadi perkara. Baik, itu dari Pak Roy Suryo. Tapi sebelum ke Pak Saidido, ada satu lagi yang memang menjadi terlapor. Dan selamat jalan Pak Roy, makasih.